Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam kajian Ramadan Rohis Landakers. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah agar acara kita ini dirodai dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, pada pagi ini tema kita puasa Ramadan dan peningkatan takwa. Tafadhol Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih Pak Dokter. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati pembawa acara dan MC kita Pak Dr. Pringgo. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh alumni Fakultas Kedokteran UI tahun 98 dimanapun berada, dan juga hadirin hadirat yang berbahagia, para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas silaturahim, dan alhamdulillah dalam yang kedua kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk bekal kita di kehidupan dunia dan khususnya di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tema yang diminta dan diusulkan oleh panitia yaitu tema yang sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali, yaitu puasa Ramadan dan peningkatan takwa. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa, puasa Ramadan maksudnya kata para ulama, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kata para ulama, ini menunjukkan bahwa di antara tujuan utama dari adanya puasa Ramadan adalah membentuk manusia yang bertakwa, menggapai dan meraih derajat takwa, yang merupakan derajat yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Dan hal ini nampak dalam banyak ayat Al-Quran, atau bahkan kalau kita membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, maka hampir setiap halaman dari ayat Al-Quran, dari mushaf Al-Quran, akan kita dapatkan perintah bertakwa atau hal-hal yang berkaitan dengan takwa. Makanya ini menjadi sangat menarik sekali, karena memang takwa merupakan di antara tujuan atau buah dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah mencurahkan ketakwaan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an
Takwa merupakan di antara sifat atau amalan hati yang mendapatkan perhatian yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Sampai kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, takwa merupakan wasiat Allah untuk orang-orang dahulu kala, orang-orang awal-awal sebelum kita dan orang-orang yang belakangan. Artinya semua hamba-hamba Allah dari generasi pertama sampai yang paling akhir diwasiati oleh Allah agar bertakwa kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa takwa itu sendiri adalah seseorang yang menjaga dirinya untuk senantiasa mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kata para ulama, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan dari Allah. Nah, ini adalah definisi takwa yang masyhur di kalangan para ulama. Al-Imam Ali, jadi sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya, wahai Imam Ali, apa yang dimaksud dengan takwa? Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib atau sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, at-taqwa'u huwa al-khawfu minal jalil, wal 'amalu bit-tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini perkataan yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali dari sahabat Rasulullah SAW, Imam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Kata beliau, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, seseorang yang takut dari Allah yang Maha Agung. Takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, at-tanzil Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, kemudian ia merasa cukup dengan berapapun yang Allah berikan kepadanya, yang Allah karuniakan kepadanya. Dan yang terakhir, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan ia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi hari kemudian, yaitu akhirat nanti. Ini definisi takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib, sahabi Rasulullah SAW, Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang juga merupakan sepupu dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mengingat takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, mencakup seluruh aspek dari kehidupan ajaran kita, maka dalam Al-Quran Allah memberikan perhatian yang tersendiri untuk takwa ini. Di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hamba-hambanya, mulai generasi pertama sampai terakhir, agar bertakwa kepada Allah. Agar bertakwa kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kata Allah, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan sungguh kami telah berwasiat, kata Allah. Sungguh kami telah mewasiatkan, telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dari ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi antaranya, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah menunjukkan al-amru bit taqwa kana aman li jami'il umam. Kata beliau bahwa perintah atau wasiat dari Allah untuk bertakwa ini mencakup semua umat. Semua umat dari generasi pertama, dari hamba-hamba Allah generasi pertama sampai paling akhir, wasiat yang Allah sampaikan kepada mereka, hendaknya bertakwa kepada Allah. Hendaknya bertakwa kepada Allah. Dan tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan takwa dari generasi manusia pertama sampai paling akhir, kecuali menunjukkan bahwa takwa merupakan sesuatu yang sangat penting, ajaran agama kita yang sangat utama. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita lihat juga lembaran-lembaran hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun berwasiat yang sama. Berwasiat kepada para sahabat dan kepada kita selaku umatnya juga agar bertakwa. Juga agar bertakwa. Di antaranya nampak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad hasan.
Yaitu ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat yang sangat luar biasa, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal khususnya dan kepada kita semua pada umumnya. Kata beliau, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi Nabi Muhammad berwasiat kepada para sahabat dan juga pada umatnya lagi-lagi adalah bertakwa kepada Allah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya, luar biasanya takwa dalam agama kita. Bahkan bukan hanya itu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih dalam sunannya, bahkan sampai Rasulullah SAW di antara hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW di akhir detik-detik akhir hayat beliau itu juga adalah bertakwa kepada Allah. Jadi antara wasiat terakhir baginda Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia itu adalah agar bertakwa kepada Allah. Dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad sahih, diterima dari Irbad. Kata Irbad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Rasulullah SAW suatu hari salat bersama kami. Kemudian thumma aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan zaraqat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian beliau memberikan nasihat yang nasihat ini lain dari yang lainnya. Nasihat ini sungguh betul-betul menguras air mata kami dan menggetarkan hati kami, kata Irbad. Kenapa? Karena wasiat ini adalah di antara wasiat di akhir hayat baginda Rasulullah SAW. Apa isinya? Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah mudi' famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Rasul, seolah wasiat Anda sekarang ini lain dari yang lain. Wasiat Anda ini seolah wasiat terakhir. Apa yang Anda pesankan kepada kami ya Rasulullah? Apa yang Anda wasiatkan terakhir ini ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Agar selalu bertakwa kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu berbahagia. Di akhir hayat baginda Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat saat itu dan khusus umumnya kepada kita selaku umatnya agar kita bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan tidak semata-mata Nabi Muhammad mengulang-ulang, bahkan di antara wasiat terakhir beliau adalah bertakwa kepada Allah, kecuali menunjukkan bahwa takwa merupakan hal yang sangat penting dan utama dalam agama kita. Bukan hanya itu, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW betapa beliau sangat banyaknya berwasiat kepada para sahabat agar bertakwa. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad hasan diterima dari Abu Hurairah sampai Rasulullah SAW berwasiat kepada orang yang hendak bepergian. Orang yang hendak bepergian pun di antara wasiat baginda Rasulullah adalah agar bertakwa. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu safaran. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW hendak dia melakukan bepergian. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Rasul, tolong wasiatkan aku, berikan aku pesan, berikan aku wasiat karena aku akan bepergian. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Usika bitaqwallah." Aku berwasiat kepadamu agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi, ini menunjukkan agung mulianya, luar biasanya takwa. Luar biasa takwa. Bahkan saking pentingnya takwa, saking utamanya kedudukan takwa, sampai di antara isi doanya baginda Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah agar diberikan ketakwaan, agar dikaruniakan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, annahu kana yaqul, bahwa di antara doa baginda Rasulullah SAW itu adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan.
dan ketakwaan. Wal afaf wal ghina, kemudian hati yang terjaga, wal ghida, dan kecukupan dan kelapangan. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya takwa dalam agama kita tercinta. Sampai Rasulullah SAW sekali lagi, beliau memohon kepada Allah. Di antara isi doanya, memohon kepada Allah agar dikaruniakan ketakwaan. Dan ini tentu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tidak semata-mata beliau demikian, kecuali menunjukkan takwa memang wasiat juga dari Allah untuk seluruh makhluknya, sebagaimana dalam ayat yang tadi. Bahkan bukan hanya itu, saking pentingnya takwa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, semua di antara dakwah, isi dakwah pertama dan utama, setelah tentunya ajakan untuk tauhid kepada Allah yang disampaikan oleh seluruh para nabi dan rasul, itu adalah mengajak dan memerintahkan agar bertakwa kepada Allah. Jadi di antara isi dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari generasi awal sampai nabi dan rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya yaitu bertakwa, ajakan untuk bertakwa kepada Allah. Nabi Nuh misalnya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106 dan 100 sampai 108. Dan Nabi Nuh, Allah berfirman, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Telah berdusta siapa kaum Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh kepada para utusan, kepada Nabi Nuh dan juga kepada nabi yang lainnya. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabi Nuh, kata Allah ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, apa isi dakwahnya? Wahai kaumku, tidakkah kalian takut? Sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Allah. Utusan dari Allah. Fattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ati'un. Dan taatlah kepadaku. Isi dakwah Nabi Nuh, ajakan bertakwa. Bahkan bukan hanya Nabi Nuh, Nabi Hud pun demikian. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 126. Allah berfirman, kadzabat 'adunil mursalin. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Kata Nabi Hud ketika berdakwah kepada kaumnya yaitu kaum Ad, kembali Nabi Hud pun di antara isi dakwahnya, wahai kaumku, aku adalah utusan dari Allah yang terpercaya dan bertakwalah kalian kepada Allah serta ikutilah aku, taatlah kepadaku. Nabi Hud alaihissalam. Pun demikian Nabi Saleh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 144 pun di antara isi dakwah beliau juga adalah lagi-lagi ajakan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, kadzabat samudul mursalin idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Ingat, ketika Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, kaum Samud, apa di antara isi dakwah Nabi Saleh? Lagi-lagi adalah, wahai kaumku, aku adalah utusan Allah untuk kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Lagi-lagi semua berdakwah demikian. Nabi Lut pun demikian. Dalam surah Asy-Syu'ara pun demikian, fattaqullaha wa ati'un. Nabi Syu'aib pun demikian, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah dan taatlah kepada aku. Dan ikutilah aku. Semua demikian. Nabi Musa pun demikian. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 11. Di antara dakwah Nabi Musa pun demikian. Diajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, di antara isinya, ayo bertakwa. Ayo bertakwa, ayo bertakwa. Pun demikian Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 112, Nabi Isa di antara isi dakwahnya lagi-lagi adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunzila 'alaina ma'idatan minas sama?" Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun,
Kamu minta kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu, maksudnya Allah bisa menurunkan hidangan dari langit? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Dakwah kepada pengikut beliau. Beliau mengatakan, fattaqullah, ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kalian beriman kepadanya. Lagi-lagi Nabi Isa alaihissalam pun demikian. Mengajak dan berdakwah, di antara isinya adalah ajakan bertakwa. Nabi Muhammad pun demikian. Dalam surah Ali Imran ayat 102, ayatnya masyhur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Lagi-lagi, para nabi, semua nabi dan rasul berwasiat kepada kaumnya, termasuk kepada kita. Intinya, isinya, atau di antara isi yang paling penting adalah ajakan untuk bertakwa kepada Allah. Lagi-lagi ini menunjukkan penting dan luar biasanya kedudukan takwa. Bahkan bukan hanya itu, dalam Al-Quran Allah sampai menjelaskan bahwasannya pakaian manusia yang paling penting, yang paling baik, itu bukan pakaian lahir. Bukan pakaian yang kita lihat seperti sekarang ini. Bukan baju yang kita pakai seperti ini. Yang paling penting kata Allah itu adalah pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, Al-Hajju asyurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu. Oh ya bani Adam, dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, telah kami turunkan pada kalian pakaian. Ada yang terbuat dari bulu ataupun dari kain seperti yang kita pakai. Kemudian hanya kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Namun pakaian ketakwaan itu lebih baik dari pakaian yang kita pakai sekarang ini. Dari pakaian yang kita pakai sekarang ini, pakaian ketakwaan tetap lebih baik. Sampai dalam ayat ini, Bapak Ibu berbahagia, Allah menyebut takwa ini dengan pakaian. Dengan pakaian. Namanya pakaian menutup diri kita, memperindah diri kita, menjaga diri kita dari terik matahari, dari kedinginan, memperindah badan kita, memperindah hal-hal yang berada dalam lahir kita, bahkan juga memperindah perbuatan kita. Ini artinya bahwa Allah seolah ingin mengatakan kepada kita, wahai umat manusia, wahai hamba-hamba Allah dimanapun berada, jadikan ketakwaan itu seperti pakaian kita. Betul-betul seperti pakaian kita. Yang kita pakai, yang kita rawat, yang kita pakai, yang kita rawat, kita pelihara dengan sebaik mungkin. Bahkan tidak pernah kita lepaskan. Bahkan dengan pakaian menjadi indah. Dengan pakaian kita menjadi terjaga. Pun demikian dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka badannya akan indah, maka badannya akan menarik, maka lahir dan batinnya akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya Allah akan menjaga yang memakainya dari semua hal-hal yang tidak diinginkan di dunia ataupun di akhirat kelak. Bahkan bukan hanya itu. Saking pentingnya bertakwa sampai Allah menegaskan bahwa bekal utama, bekal yang paling pertama, bekal yang paling diperlukan dan sangat berguna bagi manusia, khususnya di akhirat kelak, pun demikian di dunia, itu adalah ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Ayo berbekallah, persiapkan bekal sebaik mungkin wahai manusia, wahai orang-orang beriman, wahai muslimin dan muslimat, berbekallah. Namun ingat kata Allah. Namun ingat, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu ketakwaan kepada Allah. Sampai dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan sebaik-baik bekal manusia termasuk kita itu adalah takwa kepada Allah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa takwa mempunyai peranan kedudukan yang sangat-sangat penting. Makanya karena itu, saking mulia dan pentingnya ketakwaan dalam agama kita tercinta, sampai kalau kita perhatikan, hampir semua ajaran-ajaran Islam, syariat ajaran-ajaran Islam yang mulia, senantiasa akhir dan tujuannya adalah takwa. Hampir semua ajaran kita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan ayat-ayat, hampir semua syariat-syariat yang Allah perintahkan dan Allah tetapkan untuk kita, akhirnya, tujuannya, buahnya adalah ketakwaan. Puasa misalnya tadi ayat hadis firman Allah-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pun demikian dengan kisos. Dengan ada hukuman kisos. Bahwa yang membunuh dibunuh lagi dengan persyaratan yang tentunya dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 179. Allah menegaskan lagi-lagi takwa. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bahwasannya dengan adanya syariat kisos. Dengan adanya kisos dalam agama kita tercinta. Apa tujuannya kata Allah? Membentuk pribadi yang bertakwa. Agar kalian bertakwa. Dengan wasiat. Wasiat. Orang yang kalau mau meninggal dunia dalam agama kita tercinta. Disunatkan untuk berwasiat. Bahkan kata para ulama diwajibkan. Sebagian ulama yang lain diwajibkan untuk berwasiat kepada keluarganya. Dalam Al-Quran. Lagi-lagi ketika Allah berfirman atau bercerita tentang wasiat. Menyampaikan tentang berwasiat ini. Lagi-lagi Allah sebutkan bahwa di antara tujuannya adalah takwa. Digandingkan dengan takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan, kata Allah, telah diwajibkan pada kalian bagi seseorang yang hendak mau meninggal dunia, yang akan meninggal dunia. Jika dia meninggalkan kebaikan, kata sebagian ulama maksudnya kekayaan, hendaknya dia berwasiat dengan kekayaan itu untuk keluar orang tuanya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya dengan baik. Karena Pak, haqqan 'alal muttaqin, dan itu satu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Allah gandengkan wasiat dengan takwa. Allah gandengkan dengan wasiat dengan takwa. Bahkan bukan hanya itu, ketika Allah berfirman berkaitan dengan bolehnya suami istri melakukan hubungan pada waktu malam hari, hubungan suami istri, Allah kembali menggandingkan atau membentuk tujuannya lagi-lagi bertakwa, lagi-lagi bertakwa. Al-Baqarah 187 Allah berfirman ketika dalam hal ini, ketika Allah SWT berfirman, tilka hududullah. Ini ketika berbicara tentang ayatnya awalnya uhilla lakum lailatas siyami rafathu sampai akhirnya. Di akhir ayat Allah berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian. Hal itu adalah aturan Allah yang jangan sampai didekati, awas. Siang hari gak boleh berhubungan badan, malam silahkan, malah silahkan suami istri. Dan Allah jelaskan itu semua kepada kita, kepada manusia, termasuk kepada kita. Apa tujuannya? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Bertakwa. Bahkan bukan hanya itu. Ketika Allah berbicara tentang perang, memerangi orang-orang yang memerangi ataupun yang jahat kepada umat Islam, tentu dengan persyaratan yang sudah disampaikan oleh para ulama. Lagi-lagi Allah menggandengkan, bahkan di antara tujuannya dan menyebutkan senantiasa di dalamnya, lagi-lagi adalah takwa, takwa. Al-Baqarah ayat 194. Allah berfirman, "Asy-syahrul haramu bisyarril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketika Allah berbicara tentang perangilah, silakan orang-orang yang melampaui batas, yang memerangi kita, silakan diperangi. Namun ingat kata Allah Subhanahu wa taala, bimithli ma'tada 'alaikum, perangi seperti sama dengan bagaimana mereka memerangi kalian. Namun Allah berpesan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sampai ketika akan perang pun, wasiat dari Allah adalah bertakwa. Sampai mau perang pun, tujuan ataupun diantara yang disampaikan dan digandingkan berkaitan dengan perang, lagi-lagi adalah ketakwaan kepada Allah. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya, agungnya, mulianya takwa dalam agama kita tercinta.
Pun demikian kalau kita lihat berkaitan dengan haji. Dengan haji semua bertakwa. Artinya bahwa semua syariat atau sebagian besar dari ajaran yang Allah perintahkan, Allah tetapkan, Allah sampaikan kepada kita, baik puasanya, baik hajinya, baik berperangnya, baik wasiatnya, ataupun syariat-syariat yang lainnya, itu di antara tujuan utamanya, di antara buah utamanya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya bertakwa. Dan oleh karena itu, upaya meraih ketakwaan pada bulan Ramadan ini sangat-sangat besar kemungkinan dan kesempatannya. Sangat besar kemungkinan dan kesempatannya pada bulan Ramadan ini. Betul bahwasanya kita senantiasa harus bertakwa dan berupaya menjadi takwa, meraih ketakwaan dalam semua waktu. Betul. Namun dalam Ramadan punya kekhususan tersendiri. Kenapa demikian? Karena pertama, takwa itu sendiri sebagai sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, sahabat Rasulullah SAW. Al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Semuanya ini banyak dan ditekankan ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika sedang berpuasa Ramadan, takut dengan Allah. Ini ta'rif takwa, takut dari Allah. Ini betapa ditekankan dalam berpuasa kita. Bagaimana kita sedang berpuasa? Tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh minuman, padahal itu milik kita sendiri. Padahal itu adalah milik kita sendiri. Tidak ada yang mengetahui orang lain. Hanya kita tidak menyentuhnya. Kenapa? Karena takut dengan aturan dari Allah. Bahwasannya kalau orang yang melanggar aturan Allah, maka balasannya sangat-sangat tentunya sebagai kita ketahui. Balasan-balasannya hal yang tidak diinginkan oleh semua manusia termasuk oleh kita. Takut oleh Allah. Kita tidak berani menyentuhnya. Bahkan ketika sedang berpuasa juga, yang biasanya mulut kita mungkin kita umbar, begitu mudahnya kita keluarkan. Kata-kata kita ketik, jari kita menulis kata-kata yang begitu mudahnya disampaikan, menghina orang lain, mencemooh orang lain. Ketika berpuasa seolah Allah betul-betul terasa lebih dekat dengan kita. Meskipun tentu Allah maha dekat. Sebenarnya Allah sangat dekat dengan kita kapanpun dimanapun juga. Namun ketika Ramadan beda rasanya. Beda terasanya. Allah begitu sangat dekat sehingga orang-orang berpikir berpuluh-puluh kali manakala dia hendak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Manakala dia emosinya naik untuk kemudian memarahi orang lain, berpikir berkali-kali. Kenapa? Karena ingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Oleh karena itu dalam sebuah hadis sebagai kita ketahui, kata Rasulullah SAW, kalau seseorang sedang ada bermasalah atau ditantang atau membuat emosinya naik ketika sedang berpuasa, maka untuk meredam sampaikan kepada orang yang memusuhi kita, yang mengajak ribut dengan kita, inni shaim, bahwa aku sedang berpuasa. Minimal dalam diri kita menyampaikan saya sedang berpuasa. Sehingga dengan demikian kita tidak menimbulkan atau tidak bermusuhan atau bahkan tidak bertengkar dengan orang lain, dengan keluarga kita ataupun teman kita ataupun yang lainnya. Jadi betul-betul ketika sedang Ramadan terasa demikian. Oleh karena itu, maka kesempatan meraih ketakwaan, menuju ketakwaan pada bulan Ramadan ini mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Tentu bagi yang mengoptimalkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Berpuasanya sebaik mungkin. Menjiwai, memahami makna filosofis, hikmah di balik syariat puasa ini. Sehingga semua itu kemudian melahirkan sikap yang takut kepada Allah. Dan ini tidak bertentangan. Al-khawf minallah, takut dari Allah, di antara sifat yang perlu dimiliki oleh kita. Selain tentunya kita senantiasa dekat dengan Allah. Karena takutnya oleh Allah, kata para ulama, bukan dengan menjauhinya, tapi justru dengan mendekatinya. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu sendiri adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan Al-Quran. Dalam pengertian kita hidup dengan Al-Quran. Dan ini begitu terasanya dengan Ramadan. Terasa dengan Ramadan, subhanallah. Bukankah Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran? Bahkan Al-Quran diturunkan pertama kali juga lagi-lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Maka definisi atau maksud dari takwa yang kedua tadi, kita mengamalkan atau hidup lebih dekat dengan Al-Quran, sangat terasa pada bulan ini. Orang yang jarang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, Masya Allah. Orang yang mungkin membacanya sekali atau dua kali, atau bahkan tidak pernah pada bulan Ramadan, dia sempatkan.
Loh kenapa? Karena pahala yang luar biasa. Karena Rasul mencontohkan luar biasa. Karena kasih sayang akan Allah curahkan luar biasa. Bagi orang yang mengisi Ramadannya dengan tilawah. Dengan mengkaji Al-Quran. Dan apalagi tentunya dengan mengamalkan Al-Quran. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagai kita ketahui dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW khusus pada bulan Ramadan ini. Beliau belajar Al-Quran dengan Jibril. Mudarasah Al-Quran dengan Jibril. Nabi Muhammad kadang membaca Al-Quran, Jibril mendengar. Jibril yang kadang membacanya, kemudian Nabi Muhammad SAW yang mendengarkannya. Demikian diteruskan, demikian dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW selama Ramadan. Selama Ramadan beliau mudarasatul Quran bersama malaikat Jibril. Ini artinya bahwa sekali lagi, bahwa kalau makna takwa yang kedua adalah al-amal bitanzil, maka pada bulan Ramadan kita lebih lengket dan lebih dekat di dalamnya. Lebih optimal di dalamnya. Maka kesempatan sekali lagi meraih ketakwaan dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan, kesempatannya lebih besar daripada waktu-waktu yang lainnya. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah wal qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup dengan berapapun yang Allah berikan, sekalipun itu mungkin sedikit. Mungkin sedikit, tapi kita merasa cukup. Dan ini juga sangat terasa khususnya ketika sedang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Sedang berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kita mempunyai makanan yang banyak. Kita mempunyai bekal yang banyak. Kita mempunyai minuman yang banyak. Namun yang kita sentuh pas bulan Ramadan. Namun yang kita makan pas bulan Ramadan. Tentu tidak sebanyak keinginan dari badan kita. Keinginan dari tubuh kita. Oleh karena itu, dengan puasa membentuk, mencoba, membuat manusia menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup. Merasa cukup dengan berapapun yang Allah berikan. Dan ini merupakan di antara hal sifat yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan itu termasuk bagian dari ketakwaan. Pada bulan Ramadan terasa sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa takwa itu adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Juga begitu terasa pada bulan Ramadan ini. Begitu terasa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri. Betul-betul dengan puasa ini ingat dengan akhirat. Ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan para malaikat, ingat juga dengan orang-orang yang lemah yang memerlukan bantuan, ingat juga dengan anak-anak yatim, ingat juga dengan orang-orang miskin, ingat juga dengan orang-orang yang memerlukan bantuan, terlebih pada saat wabah seperti ini. Terlebih pada saat wabah seperti ini, sehingga umumnya orang pada bulan Ramadan yang tadinya jarang berbagi, rajin berbagi. Yang tadinya jarang ke masjid, rajin ke masjid. Umumnya. Kenapa? Karena terasa bahwasannya bekal yang harus disiapkan untuk akhirat perlu sebanyak mungkin. Dan waktu di mana Allah menaburkan karunia-Nya, menaburkan kasih sayangnya, ampunannya, melipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan di dalamnya. Betul-betul Allah taburkan pada bulan mulia Ramadan ini. Makanya keterkaitan takwa dengan puasa nampak dan sangat lengket sekali. Baik dari sisi yang pertamanya takut dengan Allahnya, mengamalkan hidup dengan Al-Qur'annya, atau qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikannya, atau mempersiapkan bekal diri dengan hari kemudian. Pun demikian, semuanya sangat lengket dengan bulan Ramadan ini. Makanya sekali lagi di akhir ayat ketika Allah berbicara tentang puasa Ramadan, Allah garis bawahi di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Bahkan bukan hanya itu. Keterkaitan yang sangat kuat, kesempatan yang besar meraih ketakwaan. Meraih ketakwaan pada bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat kesempatannya sangat istimewa. Bagi tentu siapa saja yang mengoptimalkannya sebaik mungkin. Kenapa demikian? Coba Bapak Ibu bahagia. Pada bulan Ramadan subhanallah. Pada bulan Ramadan betapa Allah menaburkan luar biasa. Pintu-pintu surga Allah bukakan. Pintu-pintu neraka Allah tutup. Setan-setan Allah ikat. Betapa Allah melipat gandakan pahala yang sangat luar biasa. Yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka ini tentunya merupakan sebuah modal utama. Bahwa Ramadan merupakan sebaik-baik bekal, seoptimal bekal untuk meraih ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai dengan sanad sahih, hadis diterima dari Abu Hurairah,
Sebagian dari Anas bin Malik, Rasul sampai mengatakan, ketika datang bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairuha faqad hurim. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah ketika datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat dengan penuh kebahagiaan. Telah datang Ramadan, bulan penuh barokah, di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya, di mana Allah membukakan pintu-pintu langit, di mana Allah menutup pintu-pintu neraka jahim, di mana Allah mengunci dan merantai setan-setan, di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kata Rasulullah di akhir hayat, faman waman hurima khairuha faqad hurim. Jika ada orang yang memang ditahan tidak diberikan dari kebaikan Ramadan ini, dari keutamaan-keutamaan Ramadan ini, dia tidak diberikan, faqad hurim, maka sungguh dia telah dihalangi atau terhalang dari mendapatkan semua kebaikan dalam hidupnya. Subhanallah. Sampai Rasul menyebutkan orang yang tidak mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, pahala melimpah, bekal utama sejak atau dalam Ramadannya, maka sungguh dia sudah terhalang mendapatkan semua kebaikan dari Allah. Loh, kenapa? Karena betapa Ramadan ini Allah curahkan semuanya. Allah curahkan semuanya. Tilawah yang dibacakan berbeda dengan tilawah pada bulan-bulan yang lainnya. Qiyam yang kita lakukan pada bulan Ramadan berbeda dengan qiyam yang dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Sungguh-sungguh sangat luar biasa, sangat optimal, sangat istimewa. Makanya oleh karena itu kata para ulama, maka bulan Ramadan merupakan bulan di mana seseorang mempunyai kesempatan besar untuk mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Karena keterkaitan antara takwa dengan puasa sangat erat, sangat lengket. Bahkan kata sebagian ulama sampai disebutkan antara puasa dan ketakwaan ibarat saudara kembar yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dibedakan, saking erat keterkaitannya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman hadis kursi, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua perbuatan amal manusia itu untuknya kecuali puasa. Puasa ini khusus untukku. Aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Meskipun tentunya semua amal kebaikan Allah yang memberikan pahala. Namun Allah mengkhususkan bahwa puasa khusus aku yang akan memberikan pahalanya. Kata para ulama, yang pertama ada yang menafsirkan bahwa pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, orang yang mengisi sebaik mungkin puasanya, orang yang mengoptimalkan sebaik mungkin, menjalankan puasanya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang banyak dan tidak terhingga. Wa an ajzibih. Yang kedua, kata para ulama, maksudnya adalah menunjukkan bahwa kedudukan puasa sangat mulia di hadapan Allah. Sampai disebutkan dalam banyak riwayat bahwa kelak pada hari kiamat, jika orang mempunyai masalah dengan sesama manusia di dunia ini yang belum diselesaikan, maka kelak akan dibalas dengan kebaikannya. Pahala puasanya diberikan, pahala yang sedekahnya diberikan, pahala zakatnya diberikan, jika dia masalahnya belum diselesaikan di dunia. Kata para ulama, kecuali puasa, maka sekalipun misalnya, ini menurut para ulama berdasarkan banyak riwayat, sekalipun orang tersebut memberikan pahala salatnya, memberikan pahala zakatnya, karena perbuatan jahat yang dilakukan di dunia belum diselesaikan dengan orang tersebut atau dengan orang lain tersebut, maka kecuali puasa tidak akan diberikan kepada orang yang pernah dijahatinya sewaktu di dunia. Ini saking keistimewaannya puasa. Tidak diberikan, maka puasa khusus akan diberikan kepada orang yang melakukannya. Tidak akan dibagikan sekalipun dia pernah melakukan kesalahan yang belum dibereskan ketika di dunia sesama dengan manusia yang lainnya. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa agungnya keterkaitan yang luar biasa. Ramadan betul-betul kesempatan emas, kesempatan luar biasa bagi setiap muslim dan muslimah untuk meraih derajat takwa. Karena selain makna takwanya nempel dan lengket dengan puasa,
juga karena pada bulan Ramadan Allah betul-betul menaburkan banyak karunia-Nya, banyak karunia-Nya, banyak kasih sayangnya, banyak ampunannya, banyak pahalanya bagi orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan sangat optimal dan maksimal. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Bahkan bukan hanya itu. Kalau kita lihat betapa lengketnya keterkaitan puasa dengan ketakwaan ini, juga kita lihat nampak dari sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah, sifat-sifat tersebut banyak sekali dan sangat lengket dengan bulan Ramadan. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, Allah menyebutkan ciri orang bertakwa. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan lil muttaqin, petunjuk orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini cirinya satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Ini lengket dengan puasa. Kita berpuasa kenapa? Karena iman kita yang kokoh kuat kepada Allah. Bahkan ketika sedang berpuasa, kenapa kita tidak masuk ke kamar mandi? Atau kita tidak masuk ke dalam kamar kemudian makan dan minum sepuasnya? Atau tutup rumah kita kemudian makan dan minum sepuasnya? Kenapa? Karena kita yakin iman kepada Allah, bahwa malaikat senantiasa mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Benar mungkin manusia ada yang tidak mengetahui. Betul bahwa orang tua tidak mengetahui. Benar bahwa pasangan kita tidak mengetahui. Namun Allah senantiasa memperhatikan dan melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh hambanya. Perasaan ini begitu dekatnya ketika sedang berpuasa. Perasaan ini, keyakinan ini, merasa muraqabatullah terhadap diri kita. Begitu lengket kita rasakan sedang berpuasa, sedang Ramadan. Adapun bulan-bulan yang lainnya tidak seperti yang kita rasakan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa keterkaitan bahwa sifat orang yang bertakwa, yang beriman pada yang gaib, ini terasa kuat ketika berada pada bulan Ramadan. Yang kedua kata Allah ketika ciri orang yang bertakwa, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mendirikan salat pada bulan Ramadan. Masya Allah kita salat bahkan dalam keadaan normal kita tarawih di masjid, hidup bingarnya luar biasa, witirnya kita berjamaahkan, menghidupkan salat tentunya. Kemudian juga berinfak, termasuk apalagi juga berinfak. Dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW menganjurkan banyak berinfak. Bahkan di antara amalan khusus bagi Rasulullah ketika sedang Ramadan itu adalah gemar berinfak. Kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasul orang yang dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasul lebih dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW lagi-lagi nempel pun demikian. Rasul mengatakan juga, siapapun yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa yang diberi makan olehnya itu. Lengket juga infak sedekahnya. Kemudian bahkan juga bukan hanya itu. Di akhir puasa ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Ini lagi-lagi adalah bentuk di antara upaya kita berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang-orang yang memerlukan. Maka berinfak yang merupakan ciri orang yang bertakwa. Lagi-lagi lengket dengan puasa Ramadan. Makanya Masya Allah. Maka betul kata para ulama, kalau ada ulama yang mengatakan bahwa puasa dan ketakwaan itu merupakan dua saudara kembar yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 177, misalnya ketika Allah menjelaskan sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Allah, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dalam ayat ini Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa. Orang di antara orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Semua ini lengket pada bulan Ramadan. Kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Lengket pada bulan Ramadan. Bahkan di kita ada tradisi
Pas menjelang Ramadan apa? Kita berbagi-bagi hadiah atau berbagi di antar rizki dengan kerabat kita. Lengket. Dengan anak yatim pun demikian. Anak-anak yatim pada bulan Ramadan, Masya Allah, bahagia. Mereka luar biasa mendapatkan beberapa bantuan dari orang banyak. Melebihi pada bulan-bulan yang lainnya. Orang miskin pun demikian. Orang miskin betapa terbantunya pada bulan Ramadan ini. Ibnu Sabil, orang yang minta-minta, bahkan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Termasuk di dalamnya sabar. Sabar ketika ditimpa kesulitan. Sabar ketika ditimpa penyakit. Sabar ketika ditimpa kesusahan. Lagi-lagi semua itu yang merupakan ciri orang bertakwa dalam ayat tersebut. Itu nempel dan lengket dengan bulan Ramadan. Apalagi di tengah corona seperti ini. Kita harus sabar. Sabar diam di rumah. Tidak keluar kecuali yang penting. Sabar juga dengan bagi yang tentunya kita menjaga diri. Agar mengurangi gerak kita di luar rumah kita. Sabar juga kita tidak melakukan yaitu sholat berjamaah di masjid. Sabar kita mentaati aturan pemerintah. Sabar dan sabar dan sabar. Bahkan sabar juga kita dengan kekurangan atau kesulitan yang didapatkan karena wabah ini. Yang biasa dia bekerja kemudian tidak bisa bekerja. Atau dia bisa bekerja tapi tidak seoptimal ketika di luar wabah ini. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar yang disebutkan dalam Al-Baqarah tadi. Ayat ke-177. Yang merupakan ciri orang bertakwa. Lagi-lagi lengket pada bulan Ramadan. Maka sekali lagi. Sangat tepat. Kalau seandainya para ulama mengatakan bahwa antara puasa dan ketakwaan betul-betul lengket dalam bulan Ramadan ini. Betul-betul dekat, betul-betul tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka oleh karena itu sekali lagi, ini menunjukkan betapa puasa merupakan di antara ibadah yang sangat optimal dan maksimal untuk menggapai ketakwaan. Tentu jika kita upayakan berpuasa kita, beribadah kita pada bulan Ramadan ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Namun kalau kita biasa saja, nyantai saja, tentu ini adalah sayang. Sayang tidak akan meraih itu. Makanya oleh karena itu, di antara upaya untuk meraih ketakwaan tersebut dengan berpuasa tadi, yaitu menjalankan sebaik mungkin puasa kita. Menjalankan puasa kita sebaik mungkin. Yaitu puasa bukan hanya mulut dan perut, tapi seluruh anggota tubuh kita. Berpuasa. Jaga lidah kita. Untuk saat ini, jaga jari jemari kita. Jangan sampai menulis kata-kata yang menghina orang lain. Menjelekkan orang lain. Ataupun bahkan juga menebarkan berita yang tidak dibenarkan. Nah, ini bagian dari berpuasa yang optimal. Meraih ketakwaan. Karena kalau seandainya orang hanya berpuasa mulut dan perut saja. Sementara matanya, telinganya, anggota badannya tidak dijaga, tidak diraih. Maka kata para ulama, dia berpuasa sah secara fikih, namun pahalanya tidak ada. Bahkan hikmah atau maksud atau di antara makna dari puasanya tidak dia dapatkan dan dia tidak laksanakan. Maka bukan optimal, tidak optimal. Maka oleh karena itu dengan puasa meraih ketakwaan kita, usahakan yang pertama berpuasa sebaik mungkin, bukan hanya mulut dan perut, tapi juga sebaik mungkin seluruh anggota tubuh kita berpuasa dari hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang kedua, kita hidupkan Al-Quran. Mari kita hidupkan tilawah Al-Quran. Mari kita hidupkan mengkaji Al-Quran. Jangan sampai kita berlalu satu hari dari bulan Ramadan, satu malam dari bulan Ramadan, kita tanpa membaca Al-Quran. Na'udzubillah, jangan sampai. Sungguh kerugian. Rasanya sulit untuk meraih ketakwaan. Rasanya agak susah untuk meraih ketakwaan. Karena tadi disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasannya yang dimaksud dengan takwa yang kedua adalah al-amalu bit tanzil. Mengamalkan dan hidup dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita akan meraih poin ketakwaan dengan hidup Al-Quran. Mengamalkan kandungan Al-Quran. Jika kita tidak pernah membacanya. Jika kita tidak pernah mendekatinya. Jika tidak pernah mengamalkan dan hidup dengan Al-Quran. Al-Quran. Bahkan kalau memungkinkan kita punya target misalnya. Minimal saya khatam Al-Quran dalam satu Ramadan ini. Masya Allah. Maka luar biasa. Yang berikutnya, kita kuatkan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik ibadah yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Baik yang sifatnya langsung dengan Allah. Baik melalui misalnya sholat kita tarawih. Dengan witir kita. Dengan hajat kita.
dengan duha kita, dengan tahajud kita, atau hal-hal yang lain, atau yang sifatnya sosial, yaitu membantu orang yang memerlukan. Apalagi para dokter dan ibu dokter, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Bahkan di Mesir, sekali lagi, para tim medis untuk saat disebutnya dengan Al-Jaisul Abiyad. Artinya adalah tentara yang berbaju putih. Tentara yang berbaju putih, itu para dokter, khususnya zaman corona ini. Karena yang paling terdepan dalam menghadapi corona, ataupun dalam mengobati yang terkena corona, ataupun dalam mengantisipasi yang belum terkena atau yang tidak terkena, mudah-mudahan kita dijaga semuanya. Itu adalah para dokter dan tim medis. Mereka menyelamatkan orang-orang. Bapak Ibu menyelamatkan nyawa manusia. Bapak Ibu menyelamatkan tubuh manusia. Bapak Ibu menyelamatkan keselamatan jiwa manusia. Dan ini besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Maka insya Allah, Bapak Ibu dokter yang berbahagia, melakukan tugas dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin, karena Allah. Ini merupakan di antara kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas untuk meraih ketakwaan insya Allah di hadapan Allah. Insya Allah, jika Bapak Ibu lakukan dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin karena Allah, Bapak Ibu termasuk di antara orang yang bertakwa, yang merupakan di antara tujuan utama dari berpuasa kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah kita optimal ibadah kita. Yang berikutnya juga kita optimalkan dalam rangka dengan ibadah Ramadan ini untuk meraih ketakwaan adalah mempererat hubungan sesama kita. Mempererat kepedulian kita. Kepedulian dengan orang-orang yang lain. Sekalipun dengan yang berbeda agama dengan kita. Ingat Bapak Ibu berbahagia. Agama kita agama yang sangat mulia. Sangat istimewa. Jangankan menolong manusia. Apapun agamanya. Menolong hewan saja. Menolong hewan saja. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika ada orang yang dengan ikhlas tulus menolong hewan, bahkan disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, menolong seekor anjing. Menolong seekor anjing yang dalam mazhab Syafi'i adalah najis besar, najis mughaladzah, namun dilakukan karena Allah, sebaik mungkin ikhlas karena Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Jika menolong hewan saja demikian luar biasa, apalagi jika menolongnya adalah manusia. Apapun agamanya. Maka upaya meraih ketakwaan, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita. Mari kita tingkatkan hubungan sosial kita dengan lebih baik. Bukan hanya dengan muslim, tapi dengan seluruh makhluk Allah. Apapun agamanya, bahkan bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan makhluk Allah yang lain. Di antaranya dengan hewan atau dengan makhluk Allah yang lainnya. Sehingga ketika kita pegang demikian, sehingga kita tanamkan hal itu dengan sebaik mungkin, maka insya Allah tujuan takwa, buah takwa yang merupakan di antara hal penting dari ibadah puasa kita, dengan izin Allah akan mudah kita raih dan kita dapatkan dengan izinnya. Meskipun tentu sekali lagi ini tidak mudah. Perlu perjuangan keras dari kita semuanya, dan juga mohon dan doa dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan Ramadan dengan sebaik mungkin demi meniti tangga menuju ketakwaan yang merupakan tujuan utama dari ibadah puasa kita ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu bahagia, Pak Dokter yang berbahagia, yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Wa jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aib. Masya Allah, luar biasa tausiahnya. Ini ada pertanyaan yang pertama, Ustadz, apakah ada tanda atau indikator apabila kita itu sudah bertakwa gitu. Jadi alhamdulillah nih kita bertakwa misalnya. Terima kasih Pak Dokter. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah ada ciri bahwa kita sudah bertakwa? Para ulama dalam hal ini mengatakan ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat besar.
Yang pertama mengatakan bahwasannya seseorang dikatakan atau tanda dia bertakwa adalah manakala senantiasa hidupnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha untuk senantiasa berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya, senantiasa melaksanakan semua perintah dan titahnya. Nah, jika orang tersebut senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan senantiasa melangkahkan kakinya, badannya dalam aturan Allah, maka dia, kata para ulama, di antara tanda dan ciri bahwa dia insya Allah menjadi atau berupaya meniti menuju ke arah takwa. Meskipun di sisi yang lain Allah berfirman mengingatkan kita, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian menganggap diri paling suci, karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Makanya kata para ulama, ini yang pendapat kedua mengatakan, bahwasanya seseorang muslim sebaiknya dia tidak merasa dia yang bertakwa atau dia sudah bertakwa. Makanya di antara hikmah kenapa takwa tidaknya ini hanya Allah yang mengetahui dan tidak diketahui oleh manusia kecuali nanti pada hari kiamat, agar manusia senantiasa menanamkan dirinya berupaya untuk meraih ketakwaan dan tidak merasa paling suci dan paling bertakwa. Karena dalam ayat tadi Allah menekankan, Allah menegaskan, Allah melarang kita merasa diri paling suci, tidak boleh. Merasa diri paling bertakwa, tidak boleh. Maka pendapat kedua mengatakan tidak ada ciri manusia bahwa dia sudah bertakwa kecuali nanti taunya kalau dia sudah menghadap Allah nanti. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menegaskan yang tahu betul-betul bertakwa tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut pendapat yang kedua ini, seyogianya semua manusia itu senantiasa menanamkan dua hal, dua sifat, al-khauf war roja. Al-khauf war roja. Khauf, takut bukannya takut dari siksa Allah, takut tidak masuk kepada orang-orang yang Allah cintai. Takut tidak masuk kepada orang-orang yang bertakwa, takut tidak termasuk orang-orang yang bersyukur, takut tidak termasuk orang-orang yang sabar, takut dan takut. Sekaligus roja, harapan. Namun insya Allah di balik ibadah yang kita serba kurang, namun kita punya harapan besar. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita, mengumpulkan kita dengan orang-orang yang bertakwa. Di dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan di antara tanda seorang bertakwa adalah dia diberikan taufik oleh Allah senantiasa hidupnya dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Dan insya Allah Bapak Ibu dokter ini yang pertama dalam hal ini, apalagi dalam wabah sekarang ini. Bapak Ibu dokter, Masya Allah, luar biasa, tenaga medis, luar biasa, khususnya apalagi dalam keadaan wabah seperti ini. Insya Allah, senantiasa Allah langkahkan Bapak Ibu kakinya, Bapak Ibu tangannya, seluruh badan lahir dan batinnya untuk kebaikan, menolong orang-orang, menyelamatkan jiwa manusia. Subhanallah. Dan insya Allah, ini menurut pendapat pertama, itu di antara bagian Bapak Ibu meraih atau meniti derajat ketakwaan. Ini ciri yang pertama. Meskipun yang kedua mengatakan, tidak diperbolehkan kita merasa diri yang paling bertakwa atau tidak yang mengetahui bertakwa tidak kecuali kelak pada hari kiamat. Hemat Al-Fakir, dua pendapat ini kita gabungkan. Kita gabungkan apa? Menggabungkannya pertama, bahwa yang dimaksud dengan pendapat yang kedua yang tidak ada atau tidak ada tanda bahwa seorang bertakwa, maksudnya hakikat bertakwa. Jadi orang yang betul-betul bertakwa kita nggak mengetahui, hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu hanya akan kita dapatkan, kita ketahui kelak kalau kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa cirinya dia adalah meniti dalam kebaikan atau berada hidupnya dalam kebaikan. Nah, ini maksudnya adalah bahwasannya itu bukan hakikat takwa yang sebenarnya, tapi di antara tanda dan ciri seseorang meniti menuju ketakwaan. Sehingga dengan demikian dua pendapat ini bisa kita amalkan dua-duanya. Bahwa yang mengatakan tidak ada tanda, maksudnya tidak tanda yang betul-betul hakikat takwa sebenarnya. Dan itu betul, hanya Allah mengetahui. Namun ciri-ciri bahwa seseorang sedang meniti ke arah takwa tadi, diantaranya pendapat pertama tadi mengatakan, yaitu dengan jalan orang tersebut menghabiskan hidupnya, melangkahkan hidupnya, senantiasa berada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian barangkali Pak Dokter dari pendapat para ulama tentang berkaitan dengan pertanyaan yang sangat luar biasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, cukup menjawab. Berikutnya ini ada pertanyaan, mohon penjelasannya mengenai ayat atau bagian dari ayat inna akramakum indallahi atqakum.
Terima kasih Pak Dokter, Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Betul sekali. Betul sekali. Itu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami ciptakan kalian adalah berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, bukan untuk saling berantem, bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling memaki, tapi untuk saling mengenal, untuk saling berhubungan, menjalin silaturahim dengan sebaik mungkin." Lalu di akhir ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Makanya Allah menegaskan di akhir ayat ini. Ini sekaligus menunjukkan kemuliaan bertakwa. Bahwa ukuran mulianya seseorang dalam agama kita tercinta bukan karena fisiknya, bukan. Bukan karena gantengnya. Bukan karena tingginya, bukan karena putih tidaknya, bukan karena matanya sipit atau beloknya, bukan karena dia turunan Jawa atau Sundanya, bukan karena dia Indonesia atau enggak, itu tidak kata Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum." Allah enggak melihat tubuh kita. Allah enggak melihat rupa kita. Allah enggak melihat perawakan kita. Allah enggak melihat harta kita. Namun yang Allah lihat adalah amal, perbuatan, dan hati kita. Yaitu apa? Ketakwaan tadi. Ketakwaan. Maka di akhir ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa. Dan ini juga disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia di hadapan Allah?" Kata Rasulullah, "Atqahum." Adalah orang yang paling bertakwa dari mereka. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa ukuran seseorang, ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan dari fisik, dari duniawi, tapi betul-betul dari ketakwaan, sekaligus menunjukkan luar biasa dan pentingnya takwa. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu coba kita perhatikan, Allah menyimpan, saking pentingnya ketakwaan yang jadi ukuran ketakwaan bukan fisik, Allah menyimpan orang-orang dalam Al-Quran yang beragam. Ada satu surat namanya Luqman, surat Luqman. Sebagai kita ketahui, Luqman menurut para ulama, mayoritas ulama bukan nabi, bukan rasul. Bahkan kata para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Luqman fisiknya sangat tidak menarik sedikit pun. Disampaikan dalam riwayat, mohon maaf, ini kata para ulama, Luqman ini disampaikan hidungnya pesek, badannya pendek, kemudian kakinya lebar, artinya bahwa dia orang biasa. Bahkan kulitnya hitam legam. Kulitnya hitam legam. Artinya secara fisik tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang menarik, tidak ada yang menarik. Bahkan disebutkan awalnya dia budak belian. Awalnya dia budak belian. Namun karena ketakwaannya, kesolehannya, kata-katanya yang bijak, perbuatannya yang luar biasa, nasihat-nasihatnya kepada putranya yang sangat luar biasa, sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, bahkan Allah menyebut namanya dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sampai Allah dalam Al-Quran bukan hanya menyebut nama Luqmannya. Bukan hanya menyebut nama Luqmannya. Bahkan Allah menjadikan di antara nama surat dalam Al-Quran, surat Luqman. Surat Luqman. Yang menurut para ulama, penamaan surat ini sifatnya adalah tauqifi. Artinya wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Bukan dari Nabi Muhammad, bukan perbuatan dari Muhammad, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyimpan Luqman dalam Al-Quran sebagai surat, bahkan namanya disebutkan dan wasiat-wasiatnya disampaikan. Kembali di antara hikmahnya, Allah hendak menegaskan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dari fisiknya. Kemuliaan seseorang bukan dari badannya, bukan dari status sosialnya, dia budak atau merdeka, tidak. Selama dia bertakwa, maka di hadapan Allah dia mulia dan istimewa. Contoh yang kedua, Fir'aun. Siapa yang nggak mengenal Fir'aun? Yang pernah ke Mesir barangkali melihat Ramses II. Luar biasanya. Peninggalannya luar biasa. Yang menurut mayoritas para sejarawan, yang dimaksud Fir'aun dalam Al-Quran Ramses II. Dinasti ke-19. Yang mempunyai nama Resete Penre. Nama aslinya. Ramses II. Kemudian disebut dengan gelar Ramses Al-Akbar, Ramses Agung, luar biasa.
70% lebih peninggalan-peninggalan Mesir kuno yang ada sekarang di Mesir, mulai dari Tebesnya, di Luxornya sampai di Kaironya yang ada peninggalan-peninggalan itu 70% peninggalan Ramses II. Firaun dalam Al-Qur'an itu. Luar biasa. Badannya ganteng, mukanya ganteng, badannya kuat. Sampai dalam peperangan tidak pernah terkalahkan. Dalam hidupnya Ramses II, semua peperangan tidak pernah dikalahkan kecuali ketika melawan Nabi Musa. Itu aja. Pernah ada satu peperangan namanya Perang Kadesh. Ketika melawan orang-orang dari daerah Syria dan sekitarnya. Dalam jumlah yang tidak imbang. Ramses pasukannya biasa. Mereka banyak yang minta ampun. Pasukannya tidak sebanyak yang disiapkan oleh musuh-musuhnya pada perang tersebut. Namun kemudian Ramses memenangi perang itu. Hebat, luar biasa. Fisiknya luar biasa. Jabatannya jangan ditanya-tanya. Tinggi luar biasa. Kekayaannya. Kalau kita lihat kuil-kuil yang ditimbalkannya. Misalnya si Abu Simbolnya. Kemudian juga patung-patung yang megah yang luar biasa. Sampai ada patungnya di Mesir. Disimpan di museum. Di daerah Saqqara. Namanya Museum Memphis. Itu sampai beratnya 800 ton. Patung besar yang sekarang sudah ditidurkan, Bapak Ibu, ditidurkan. Karena memang ketika terjadi gempa sehingga kakinya patah. Kalau kita berdiri dengan tidurnya Ramses, tidurnya masih tinggian patung tingginya Ramses ini. Patungnya Ramses II ini, Firaun ini. Namun karena perbuatannya tidak baik, perbuatannya tidak benar, perbuatannya jahat, ingkar kepada Allah, jangankan bertakwa malah menentang Allah SWT. Kemudian Allah tenggelamkan di Laut Merah dan Allah jadikan sebagai orang yang terlaknat dan ahli neraka. An-naru yu'radun, neraka ditampakkan kepada mereka di hari kiamat, pada saat di alam kubur sekarang kepada Firaun, kata Allah SWT. Allah contohkan. Padahal fisiknya luar biasa. Loh kenapa? Karena ukuran dalam agama Islam bukan ukurannya berdasarkan fisiknya, wajahnya, tidak. Status sosial tidak. Tapi berdasarkan ketakwaan. Maka Allah menggarisbawahi tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya mudah-mudahan kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik kecerdasan, baik fisik kita, kekayaan, jabatan yang lain, jangan dijadikan sebagai di antara sebab sombong kita, kesombongan kita. Jangan. Karena semua yang Allah berikan bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi disombong-sombongkan, tidak. Tapi mudah-mudahan dijadikan sebab jalan pelantara menuju ketakwaan tadi. Karena takwa tidak mesti harus jadi Luqman. Orang yang bertakwa tidak mesti dari Luqman. Ingat, ada juga dari generasi menteri. Nabi Yusuf alaihissalam, muttaqin. Dari menteri. Sampai meninggalnya, kata para ulama, sebagai menteri. Dari raja, orang kaya raya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja. Orang-orang bertakwa juga. Sahabat-sahabat Rasulullah pun demikian. Yang pengusahanya ada Utsman bin Affan. Kemudian ada orang yang miskinnya, Abu Dzar Al-Ghifari misalnya. Orang yang gagah, keras, luar biasa. Ada Umar bin Khattab. Ada yang lembutnya. Abu Bakar As-Siddiq. Muttaqin semuanya. Artinya bahwa orang yang kaya bisa mendapatkan takwa. Bahwa orang yang miskin bisa mendapatkan takwa. Bahwa orang pedagang bisa mendapatkan takwa. Orang pekerja, kesehatan, menteri, presiden, pejabat, rakyat. Semua akan dapat meraih takwa. Jika kita sungguh-sungguh. Dan berupaya seoptimal mungkin. Karena takwa tidak dibatasi bahwa dia harus miskin saja. Tidak. Siapapun kita berupaya dengan izin Allah, maka insya Allah akan meraih ketakwaan. Dan takwa inilah yang menjadi ukuran di hadapan Allah mulia tidaknya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat tersebut. Demikian barangkali Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir. Tadi sudah disinggung, namun bisakah disampaikan puasa yang seperti apa yang akan mencapaikan kita ke derajat takwa? Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Puasa yang bagaimana yang dapat meraih ketakwaan? Pertama adalah kita berusaha puasa yang bukan hanya menjaga mulut dan perut kita, bukan hanya menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi juga lahir dan batin kita. Makanya Imam Al-Ghazali membagi puasa, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Mungkin sampai puasa khususul khusus rasanya perlu tahapan atau perlu latihan yang lebih panjang. Paling tidak
Kita sampai kepada tahapan yang kedua, khususul khusus. Dalam artian bahwa puasa kita agar bisa meraih ketakwaan, usahakan puasa kita tidak hanya menjaga dari makan dan minum. Bukan hanya menjaga dari berhubungan badan di siang hari, tapi juga menjaga mulut kita dari berkata yang tidak baik, menjaga pandangan kita dari melihat yang tidak dibenarkan, menjaga pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan, menjaga hati kita dari niat-niat yang tidak baik, menjaga perbuatan kita, kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang. Dan kita kepergunakan semua itu untuk dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwasannya jika seseorang berpuasa hanya menjaga mulutnya saja atau perutnya saja dari yang membatalkan puasa, maka itu tidak akan bisa meraih ketakwaan. Dia betul puasanya secara sah secara fikih, tidak usah diqadha, namun hakikat dan tujuan dari puasa yang merupakan ketakwaan, tujuan utamanya tidak akan dapat kita raih. Yang kedua, dalam upaya meraih ketakwaan, selain kita berpuasa dengan baik, kita isi juga dengan memperbanyak berdoa, berzikir. Karena berdoa dan berzikir, khususnya yang kita lakukan dan kita lantunkan ketika kita sedang berpuasa, itu adalah doanya lebih Allah dengarkan. Zikirnya lebih luar biasa. Kemudian juga tilawahnya lebih luar biasa. Kemudian salawatnya lebih luar biasa. Karena kata para ulama, di antara upaya juga untuk meraih ketakwaan adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan ketakwaan ini. Allahumma inni as'aluka al-afaf wal ghina wat tuqa. Ya Allah, aku memohon padamu perlindungan diri dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga al-ghina, kelapangan. Kemudian at-tuqa, ketakwaan. Maka kita bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Memohon dan berdoa kepada Allah, yaitu agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, di antara upaya untuk meraih ketakwaan dengan puasa kita senantiasa berteman dan dekat dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan akhirat, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita melihatnya atau mendengar pembicaraannya, bukan hal-hal duniawi terus yang dibicarakannya, bukan hal-hal yang sifatnya dunia atau jabatan, hal-hal yang lainnya, tidak, tapi mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan tentang akhirat dan lain sebagainya. Karena sohbah as-salihin, berteman dengan orang-orang soleh, ini antara hal yang sangat penting dalam membentuk ketakwaan seseorang, khususnya ketika sedang berpuasa ini. Orang yang sudah bertekad kuat, dia akan menjaga puasa sebaik mungkin. Namun kalau lingkungannya, pergaulannya tidak baik, maka kemungkinan besar dia akan terbawa. Kemungkinan besar akan terbawa. Maka oleh karena itu, puasa kita usahakan, kita optimalkan dengan jalan apa? Dekat dengan orang-orang yang mengingatkan kita, lebih mengingatkan kita kepada Allah dan juga kepada hari kiamat. Kemudian juga jangan lupa, hidupkan kita dengan Al-Quran. Selama kita berpuasa, atau bahkan malam harinya, kita hidupkan dengan Al-Quran. Mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan kalau diamnya zikir, diamnya bertasbih, diamnya bersalawat, diamnya beristighfar. Karena semua itu juga membentuk kepribadian kita, khususnya hati kita. Jika pendengaran kita banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, mohon maaf, misalnya pendengaran-pendengaran yang bukan berarti tidak boleh kita mendengarkan lagu, silahkan, tidak ada masalah. Para ulama beda pendapat. MUI Mesir membolehkan mendengarkan lagu, selama tentunya lagunya tidak aneh-aneh, silakan. Karena manusia sangat manusiawi mendengarkan musik, sangat manusiawi. Namun dia kemudian terlalu banyak ataupun terlalu tergiur dengan hal itu, sehingga lupa dengan firman Allah, lupa mendengarkan ayat-ayat Allah, ini juga adalah kurang bagus, kurang baik, dan kurang memantapkan hati kita. Karena ketakwaan bukan di badan, tapi ada dalam hati kita. Maka kata para ulama, hal ini untuk membentuk ketakwaan, untuk berupaya meraih ketakwaan, yaitu adalah mengamalkan atau memantapkan hati kita, meluluhlantahkan hati kita, menghaluskan hati kita, membersihkan hati kita, di antaranya dengan banyak berzikir, atau membaca ayat-ayat Al-Quran, atau juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu barangkali di antara upaya yang perlu kita lakukan dalam rangka dengan puasa kita meraih ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Aeb. Jazakallah khairan katsiro. Luar biasa kita sudah mendengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan sehingga kita bisa meraih derajat takwa. Amin. Allahumma Saya amin ya rabbal alamin. akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla Asyhadu an ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana?